bukan cuma sekedar mengerjakan bagiannya, tapi mesti ngerti tujuannya, mesti mengerti gambar besarnya apa yang mau dicapai. Bagaimana saya bisa menolong Anda? Nah, itu jadi beda lagi. Kita bukan cuma sekedar minta ditolong, tapi kita menyediakan diri untuk bisa menolong. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada? Senang untuk saya bisa berjumpa kembali dengan Anda, Leonardo Syamsuri, di dalam acara Today's Message Podcast. Saya masih membahas mengenai bagaimana kita membangun prinsip-prinsip untuk membangun kerja tim atau teamwork dalam membuat teamwork atau kerja tim kita menjadi maksimal, menjadi efektif. Nah, Saudara, perlu kita belajar tentang prinsip-prinsip ini karena di dalam membangun kerja tim kita berurusan dengan manusia. Nah, di dalam berurusan dengan manusia tentu tidak mudah ya, mempunyai latar belakang yang berbeda, keinginan yang berbeda dan seterusnya. Podcast yang lalu saya membahas mengenai prinsip dalam hal menjadi seorang pembangun. Anggota tim perlu menjadi seorang pembangun, bukan seorang pembeban gitu ya, yang tidak membebani. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang prinsip yang namanya gambar besar. A big picture principles. Bagaimana saudara kita perlu setiap anggota melihat gambar besar di dalam pekerjaan, di dalam melakukan tugas-tugas di dalam tim ya. Nah, saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat begini, kerja tim itu senantiasa adalah perlunya yang namanya bukan cuma sekedar mengerjakan bagiannya, tapi mesti ngerti tujuannya, mesti mengerti gambar besarnya apa yang mau dicapai, mau kemana, sehingga yang dikerjakan itu tidak masing-masing tapi tidak mencapai tujuannya. Kita perlu tahu tujuannya, gambar besarnya kemana, sehingga masing-masing anggota tim bekerja menuju tujuan tersebut. Itu gambar besarnya kira-kira. Nah, saudara, ada satu ayat di mana firman Tuhan berkata, Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 4-8 tentang bagaimana pentingnya kita membangun satu gambar besar sebagai anggota tubuh Kristus, yaitu masing-masing anggota tubuh bekerja untuk tubuh, bukan untuk anggotanya sendiri gitu. Dalam Roma 12 ayat yang keempat, Paulus menulis bahwa kita ini satu tubuh. Dan setiap tubuh itu ada banyak anggota. Dan masing-masing anggota punya fungsi yang tidak sama. Lalu kemudian juga di dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam ayatnya yang kelima, dia berkata bahwa masing-masing itu adalah anggota dari anggota yang lain. Jadi gini, tangan gak bisa berkata saya hanya mau jadi tangan saja. Gak bisa, kita gak bisa berdiri sendiri tangan. Harus bekerja sama dengan kaki. Jadi tanpa disadari, tangan itu menjadi anggota dari kaki dan sebaliknya kaki menjadi anggota dari tangan. Karena keduanya berperan dan berfungsi untuk membangun tubuh itu sendiri. Lalu kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa anggota-anggota itu seperti orang-orang percaya yang ada di dalam sebuah gereja itu punya talenta dan karunia yang berbeda-beda. Ada karunia yang bernubuat, ada karunia mengajar, ada karunia memimpin, ada karunia memberi atau memberi kemurahan, ada karunia melayani dan seterusnya. Tapi masing-masing ini berperan berfungsi untuk tujuan satu gambar besar, yaitu agar supaya tubuh Kristus dibangun dengan baik. Gereja berjalan dengan baik, berfungsi secara maksimal, secara korporat, secara keseluruhan. Nah, kalau di dalam konteks kita sehari-hari dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam perusahaan, masing-masing anggota, masing-masing karyawan itu juga mempunyai talenta, mempunyai kelebihan, mempunyai skill, pengalaman yang berbeda-beda. Yang tentunya bukan untuk diri sendiri-sendiri, tetapi untuk kepentingan dari perusahaan atau kepentingan dari institusi yang ada. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar bagaimana kita mempunyai gambar besar. Nah, saudara, ada satu yang menarik, saudara. Albert Einstein pernah berkata, orang yang mulai hidup, orang akan mulai hidup, dia bilang, ketika ia atau orang ini bisa hidup di luar dirinya sendiri. Artinya begini, Einstein mengatakan bahwa selama orang hidup untuk dirinya sendiri, hanya melihat dia sendiri, nggak bisa melihat gambar besar kalau dalam konteks yang lagi saya bahas, dia belum hidup sebenarnya. Jadi orang itu baru akan hidup menurut Einstein kalau dia bisa hidup di luar dirinya, bukan hanya selalu pada dirinya sendiri. Itu sebabnya orang baru bisa hidup ketika dia tidak menjadi egois. Kira-kira begitu, saudara. Kalau dia tidak hanya memikirkan bagiannya sendiri, memikirkan pekerjaannya sendiri, memikirkan fungsinya sendiri, nggak akan bisa. Nah, dalam sebuah tim
dalam sebuah kerja tim atau teamwork, kemampuan untuk bisa berpikir tentang orang lain dan juga untuk tujuan dari kerja tim sangat menentukan keberhasilan dari kerja tim. Jadi teamwork akan kelihatan hasilnya, bagaimana keberhasilannya sangat ditentukan dari masing-masing anggota bisa melihat untuk kepentingan orang lain dan kepentingan dari tim itu sendiri. Jadi saudara, itu sangat penting ya. Nah, bagaimana sih kita bisa menjalani prinsip dari gambar besar ini? Baik di perusahaan, baik di dalam gereja, baik di dalam komunitas kita ketika kita bekerja di dalam sebuah tim. Yang pertama adalah kalau kita mau melihat gambar besar, bisa melihat gambar besar, kita perlu mengerti apa yang namanya perspektif atau sudut pandang. Itu penting sekali. Nah, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 6, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, di situ di mana saudara ketika Abraham ada di dalam kemahnya, dia sudah tua, dia belum punya anak, dia di dalam kemahnya hanya bisa melihat dirinya yang sudah tua, yang umur udah mau 100, kemudian istrinya yang sudah menopause Sarah, dan satu adalah pembantunya yang namanya Eliezer. Nah saudara, dia belum punya anak, jadi dia hanya melihat lingkup di dalam kemah itu sendiri, sehingga dia tidak bisa melihat janji Tuhan yang besar buat dia, apa yang Tuhan rencanakan buat hidupnya menjadi bapak segala bangsa, bapak dari segala orang beriman, begitu loh saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan kalau Anda baca dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, di situ diketemukan bahwa Tuhan mengajar dia untuk keluar dari kemahnya, keluar dari tempat tinggalnya, lalu untuk melihat bintang di langit, ngitung bintang di langit, melihat gambar besarnya, lihat kebesaran Tuhan. Kira-kira begitu. Lalu Abraham percaya kepadanya, kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran buat dia. Jadi artinya apa sih? Tuhan lagi membawa Abraham untuk mempunyai perspektif yang benar, untuk melihat di dalam perspektif yang benar. Jadi begini loh saudara, cara pandang saudara, cara pandang saya di dalam kerja tim itu sangat menentukan. Misalnya, bagaimana orang-orang bisa menolong saya? Itu adalah salah satu cara pandang. Gimana orang bisa nolong saya? Kok dia nggak nolong saya? Mestinya dia nolong saya begini. Tapi kita bisa melihat begini, bagaimana saya bisa menolong Anda? Nah itu jadi beda lagi. Kita bukan cuma sekedar minta ditolong, tapi kita menyediakan diri untuk bisa menolong. Ini adalah sudut pandang yang bukan hanya untuk diri kita. Nah saudara, ketika seseorang hanya tertarik dengan dirinya sendiri, maka hanya ada satu orang yang bekerja untuknya. Siapa? Diri sendiri. Betul nggak saudara? Iya, saya ulangi saudara, ketika seseorang hanya tertarik dengan dirinya sendiri, maka hanya ada satu orang yang bekerja untuknya. Siapa? Dirinya sendiri. Jadi kalau saya hanya tertarik untuk diri saya sendiri, ya di dalam kerja tim, ya otomatis yang menolong saya siapa? Ya diri sendiri. Itu yang akan menjadi bumerang buat kerja tim. Itu yang membuat tim tidak menjadi maksimal. Karena sangat menggantung pada satu orang ini. Oleh karena itu, saudara, kita tidak bisa. Kita mesti melihat perspektif keseluruhan. Sehingga bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk kemajuan kita, bukan hanya untuk pekerjaan kita saja, tapi seluruh tim. Sehingga ketika seluruh tim berkembang, bertumbuh menjadi baik, maka seluruh institusi atau organisasi itu menjadi baik. Nah oleh karena itu kita bisa memilih untuk terus fokus pada diri sendiri, bagian kita, departemen kita misalnya kalau di perusahaan, atau bidang kita, bagian kita kalau di dalam pelayanan di gereja, atau mendahulukan orang lain dan tujuan dari satu tim. Anda dan saya bisa memilih, mau terus memperhatikan diri sendiri atau kepada yang lain. Kita perlu keluar dari dunia kecil kita, dalam tanda kutip, kita perlu keluar dari dunia kecil kita saudara. Anda tahu ada sebuah kisah namanya Gideon ketika disembunyikan oleh ayahnya di dalam goa karena menghadapi bangsa Midian yang datang musuhnya untuk menjarah hasil pertanian. Jadi dia ada di dalam goa sampai dia ketemu dengan malaikat, maka Tuhan memberikan kepada dia sebuah pemahaman, pengertian betapa Tuhan melihat dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, itulah sebabnya kenapa saya mau mengajak saudara seperti Abraham yang tadi saya sampaikan. Harus berani keluar dari dunia kecil kita. Coba bilang, keluar dari dunia kecil saya. Yes, kita seringkali berpikir terlalu kecil saudara. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang besar. Makanya Tuhan pernah berkata dalam kitab Mazmur pasal 2, dia berkata begini, mintalah maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Jadi artinya Tuhan itu kalau memberi,
nggak cuman kecil loh, nggak cuman kota, bangsa dia akan berikan. Nah oleh karena itu saudara, kita juga mesti tahu ya di dalam perspektif ini bahwa setiap orang punya catatannya sendiri, punya ceritanya sendiri. Maksudnya apa? Begini loh saudara. Ada sebuah kisah ya, jadi artinya perspektif. Kita masih bicara perspektif. Jadi saya mau ajak saudara sebagai anggota tim untuk bisa melihat perspektif. Punya perspektif yang tepat. Contoh, ada satu kisah di mana seorang ayah punya 2 anak. Lagi naik kereta, anak ini main-main di kereta sibuk-sibuk berisik. Dan di sebelah dari si bapak ini yang duduk di kereta, itu lagi baca koran pada waktu itu dan merasa terganggu dengan kedua anak ini. Jadi si bapak yang lagi baca koran menasehati atau memperingati si ayah di sebelahnya. Dia bilang gini, "Pak, itu 2 anakmu berisik, mengganggu saya. Tolong bisa kasih dia berhenti sebentar. Jangan berisik begitu dong, kasih tahu." Kira-kira gitu. Lalu si ayah ini bilang minta maaf ya untuk keberisikan anak saya, kira-kira gitu. Karena kami ini baru saja kehilangan 2 anak saya, baru kehilangan mamanya, saya kehilangan istri. Jadi saya membiarkan anak saya sementara untuk bisa ya tidak jadi stres, kira-kira gitu. Nah si bapak yang lagi baca koran ketika tahu cerita ini beda, minta maaf katanya, malah saya bisa turut berduka, begitu loh saudara. Jadi hal ini saudara, betapa penting sekali kita melihat bahwa gambar besar itu penting, punya perspektif. Dari perspektif baru bisa lihat gambarannya gitu ya. Ada lagi satu kisah saudara, seorang anak kira-kira umur 15 tahun dengan ayahnya juga lagi naik kereta api. Lalu si anak ini semua apa yang dia lihat dia cerita, ini gambar ini, lihat ini, dia lihat ini gitu loh. Lalu orang pada bingung, anak kamu kenapa jadi begitu katanya. Kok baru lihat ini kok sepertinya bahasanya norak banget gitu. Si ayah bilang begini, bukan, karena anak ini baru umur 15 ini baru bisa melihat, tadinya matanya nggak bisa lihat. Nah itu kan beda, orang reaksinya lain. Jadi gini loh, perspektif itu perlu kita punya sudut pandang untuk melihat. Kalau lihat gambar besarnya, kita lihat sudut pandang yang benar, maka kita nggak akan melihat diri kita sendiri gitu ya. Jadi yang kedua, sedangkan yang kedua, kalau tadi adalah perspektif, bagaimana saudara dan saya bisa menjalankan prinsip melihat gambar besar. Yang kedua adalah kedewasaan. Yang dimaksud kedewasaan bukan usia, tidak selalu berkaitan dengan usia, tetapi seberapa lama Anda menjadi orang Kristen dan melayani Tuhan. Bukan seperti itu senioritas, tidak. Tapi dalam konteks kedewasaan ini adalah bicara soal kematangan, bicara soal cara berpikir yang bijak. Gitu ya. Nah saudara, kedewasaan ini bicara soal tanggung jawab, bicara soal mengendalikan diri. Bagaimana saudara bisa mengendalikan diri, bagaimana saudara bisa bertanggung jawab. Salah satu contoh seorang anak adalah seorang yang tidak bertanggung jawab, kan begitu ya. Banyak ya nggak bertanggung jawab, tapi kalau dia sudah semakin dewasa, tandanya adalah dia bertanggung jawab. Begitu juga saudara, kalau kita bisa melihat dalam kedewasaan bukan cuma mengendalikan diri, bukan cuma tanggung jawab, tapi cara berpikir, tadi saya bilang matang, bijak gitu ya. Cara berbicara nggak sembrono. Dan ini berarti kenapa melakukan ini? Karena kita melihat gambar besarnya, kita nggak mau melukai sesama anggota, kita tidak mau membuat sesama anggota menjadi kecewa, begitu saudara. Sikap dan perilaku kita juga kan menunjukkan seberapa kita dewasa. Begitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak saudara untuk coba perhatikan kedisiplinan. Saudara, salah satu tanda orang dewasa itu disiplin saudara. Mau memperbaiki diri, mau mengakui kesalahan. Begitu. Saudara mau memperbaiki cara kerja yang salah, mau berubah. Nah itu tanda-tanda kedewasaan saudara. Peduli dengan orang lain. Jadi dengan begitu saya melihat bahwa ketika saudara dan saya menjadi orang yang dewasa, matang, maka kita akan bisa menjadi anggota tim yang menolong orang-orang yang lain dan bahkan kita membangun gambar besar. Gitu ya, kita tidak melihat diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah soal tanggung jawab. Tentunya ini adalah yang ketiga adalah tanggung jawab. Saudara, mengerjakan sesuatu sangat mudah dimulai, tapi mengakhirinya dengan baik itu membutuhkan sebuah tanggung jawab. Mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sesuai dengan standar yang diinginkan dikerjakan, itu tanggung jawab saudara. Jadi kita bekerja bukan cuma sekedar bekerja, kita melayani bukan cuma sekedar melayani, tapi kita bekerja secara baik,
tuntas seperti yang diharapkan. Gitu. Ya memang nggak bisa 100% perfect, sempurna. Tapi kita tidak sembarangan. Orang yang bertanggung jawab, yang bisa melihat gambar besar, karena dia tahu gambar besarnya, maka dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Gitu. Tidak mau langsung stop begitu saja. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melihat saya mau selesaikan ini tuntas karena saya melihat gambar besarnya. Saya melihat ke depannya, itu jauh lebih baik, lebih penting daripada diri saya sendiri yang seperti tadi saya sudah katakan. Saudara, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah lalai dalam bekerja. Orang bertanggung jawab adalah tidak pernah lalai. Dia selalu tahu bahwa ini yang menjadi tugas dia. Jadi enggak sembarangan, banyak orang lalai. Saudara, lalai itu artinya apa sih? Suka melupakan, menggampangkan, take it for granted kalau bahasa Inggrisnya, ya. Kita terlalu menyepelekan, itu lalai kalau sebenarnya. Lalai dalam waktu, lalai dalam bekerja, lalai di dalam hal kita memperhatikan deadline atau batas waktu yang harus kerjakan, lalai dalam mengembangkan diri, gitu. Lalai dalam menjalankan proses kerja yang baik. Lalai di dalam melihat aturan-aturan yang berlaku, itu kita lalai. Dan kalau sudah lalai itu merugikan, bukan cuma diri kita tapi keseluruhan. Kalau kita kerjanya dalam teamwork. Oleh karena itu perlu yang namanya tanggung jawab. Dan saya percaya tanggung jawab berarti juga tidak suka mengeluh atau tidak bersungut-sungut dalam bekerja. Tidak gampang komplain sini, komplain sana. Tidak. Tapi bagaimana saudara bisa bekerja tuntas. Jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian semua, yuk kita bisa melihat gambar besar. Artinya kemana kita mau menuju, kemana tim ini mau diarahkan. Kalau Anda di gereja tentu ada pemimpin yang mengarahkan tim untuk bekerja menuju kepada tujuan dari tim itu. Contoh, kalau sebuah tim adalah tim untuk pujian penyembahan di gereja, tentu tujuannya adalah agar supaya jemaat bisa berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan. Bahasa saya, portal di dalam spiritual terbuka sehingga orang bisa ngalami Tuhan. Itu tujuannya. Tim Praise and Worship dibangun bukan cuma sekedar menyajikan pujian seperti sebuah konser yang bisa menyenangkan orang, karena tujuannya bukan untuk itu. Kita bukan sedang melakukan sebuah performance atau sebuah performa untuk kelihatan oleh orang, untuk dipuji oleh orang, tidak. Tapi kita mau menghadirkan Tuhan dalam diri orang-orang yang ikut memuji, menyembah bersama dengan kita. Begitu saudara. Nah kalau ada tim yang namanya tim apa? Tim untuk melayani orang-orang sakit. Tujuannya adalah supaya orang-orang sakit ini bisa dilayani dengan baik. Tujuan tim ini adalah orang-orang yang sakit bisa dilayani dengan baik. Bisa ditangani baik keluarganya maupun orang yang sakit. Dan bisa didoakan dan bisa ngalamin Tuhan. Dan tentunya bisa ngalamin kesembuhan pada akhirnya. Dan seterusnya Anda bisa sebut kalau Anda di dalam tim di perusahaan, kalau ada tim untuk research and development, tentu tim ini adalah untuk riset, untuk penelitian dan pengembangan. Tentu kerjanya bukan hanya sekedar melakukan sebuah penelitian doang, tapi juga untuk mengembangkan. Jadi menemukan hal-hal yang baru, inovasi baru, itu tujuannya. Jadi ada kreativitas yang perlu dikembangkan, ada perlu mencoba hal-hal baru untuk belajar menggali hal-hal yang belum tahu dan seterusnya. Kenapa? Tujuannya adalah belajar untuk bisa mengembangkan. Gitu. Nah orang yang di kedokteran, di kesehatan, di bidang kesehatan medical, ada juga yang namanya riset untuk sebuah penyakit, riset untuk sebuah obat dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk kebaikan bersama seluruh manusia di dunia ini. Dan dia bukan hanya sekedar riset demi kepuasan dirinya, bukan. Riset supaya dia bisa dapat hadiah Nobel, itu adalah akibat. Tapi sebagai gambar besar, sebagai kebersamaan, tujuannya adalah untuk seperti itu. Sama tim sepak bola juga sama. Tidak bermain untuk sendirian, tetapi untuk bersama tim untuk menggolkan gawang musuh, kan begitu. Nah, jadi kita mesti melihat gambar besar. Kalau kita tahu begitu, pemain yang diganti sedang main sama pelatihnya nggak menjadi marah dan kecewa karena mereka tahu tujuan dari tim ini adalah untuk menggolkan gawang lawan. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana membangun prinsip untuk gambar besar ini. Dan saya percaya kalau kita bisa membangun prinsip gambar besar ini, maka tim akan menjadi semakin solid, semakin kuat dan berhasil. Ya, puji Tuhan, silakan dicoba
praktekkan di dalam kehidupan saudara, dalam pekerjaan, bisnis, maupun khususnya dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. God bless you.